Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Upaya pencarian santri korban runtuhnya gedung Ponpes Al-Khozi di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Tim evakuasi sempat berkomunikasi dengan korban yang masih terjebak reruntuhan bangunan. Yusuf, umurmu berapa? Korban ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozi Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi hidup di bawah reruntuhan bangunan. Aku Aziz dari Rescue Surabaya ya. Bahkan tim evakuasi sempat berkomunikasi dengan dua korban, yakni Yusuf dan Haikal, yang diketahui salah satunya berusia 16 tahun. Kamu yang sakit apa, Nak? Dalam komunikasi antar petugas Rescue Surabaya dan para korban, petugas berusaha menenangkan para korban dan memberi semangat sambil berusaha lakukan penyelamatan. Sementara alat berat disiagakan di sekitar lokasi runtuhan gedung. Namun karena diduga masih ada korban hidup di bawah reruntuhan, alat berat belum digunakan. Korban ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozi Buduran Sidoarjo hingga saat ini diindikasi masih banyak yang hidup di bawah reruntuhan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Anyus melaporkan. Tugas BPBD berupaya menolong korban yang terjebak di antara reruntuhan bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozi Sidoarjo. Tugas berusaha mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit. Bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozi di kawasan Buduran Sidoarjo ambruk pada Senin sore. Saat kejadian, para santri sedang sholat asar berjamaah. Bangunan ambruk rencananya dibangun setinggi 3 lantai dan sudah pada tahap pengecoran atap di lantai 3. Selain untuk musola dan di lantai pertama, gedung akan digunakan menjadi balai pertemuan di lantai 2 dan 3. Renovasi sudah berlangsung beberapa bulan dan bangunan yang ambruk merupakan tahapan akhir proses renovasi. Dugaan awal fondasi bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran sehingga terjadi insiden tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Perwakilan Forum Orang Tua dan Guru di Jawa Barat meminta program makan bergizi gratis dihentikan sementara imbas dari banyaknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Para orang tua dan guru yang tergabung dalam Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat mengadukan kasus ini ke DPRD Jawa Barat Senin pagi. Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia Iwan Setiawan menyoroti lemahnya penanganan dari aparat penegak hukum dalam kasus keracunan MBG ini. Ia menilai aparat jarang membeberkan kepada publik penyebab dari keracunan MBG ini. Yang pertama, kita menuntut pemerintah untuk segera mengusut oknum-oknum yang terlibat dalam MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan di seluruh Jawa Barat. Kami protes keras kepada para ahli gizi, oknum-oknum SPPG yang mengharuskan para guru untuk mencicipi makanan sebelum dimakan oleh siswa. Kami mohon yang namanya makan bergizi gratis itu diprioritaskan untuk siswa miskin. Karena orang-orang yang mampu itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Iwan mengusulkan pemerintah bisa memberikan uang secara tunai terhadap orang tua untuk menjalankan program ini, di mana nantinya para wali murid yang menyediakan langsung kebutuhan MBG pada anaknya dengan catatan tetap ada pengawasan dari sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Insiden keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini menimpa puluhan siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat. Forum Orang Tua Siswa dan Guru Jawa Barat mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Sejumlah siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat dievakuasi tim medis ke ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Kelas berapa, Bu, anaknya, Bu? 9. Sementara itu para orang tua panik saat mengetahui siswa alami keracunan usai menyantap menu MBG. Tim medis dibantu guru melakukan upaya pengobatan di ruang kelas.
Para siswa umumnya alami gejala pusing, mual hingga muntah-muntah usai makan. Menurut informasi dari pihak sekolah, sebanyak 400 sajian MBG dibagikan kepada siswa. Akibat insiden ini, kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Mual sama sakit kepala. Tadi makan apa sebelumnya? Makan ayam. Ayam. Ayamnya ada rasa apa? Bau atau gimana? Terus kayak masih ada darahnya. Itu rasanya gimana? Enak? Bau atau gimana? Bau. Oh, ada baunya. Ayamnya dimakan habis nggak tadi? Enggak. Itu jam berapa tadi makannya? Jam 10, belum tidur apa. Jam setengah 11, Mulai kerasa perut, kram? setengah 12. Setengah 12. Jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG 53 orang. Sebagian siswa diperbolehkan pulang sementara 14 siswa dirawat di Puskesmas Pamarican, 2 siswa di Puskesmas Kertahayu dan 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Banjar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Pemirsa, viral fenomena hujan es terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Cuaca buruk juga melanda wilayah lainnya. Fenomena hujan es terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hujan turun disertai butiran menyerupai es batu terjadi bersamaan dengan hujan deras disertai angin kencang. Selama fenomena hujan es yang berlangsung, suara petir yang cukup kencang membuat warga enggan keluar rumah meski dalam keadaan mati lampu. Meski berlangsung selama 20 menit, tidak ditemukan adanya genteng rumah yang mengalami kerusakan. Di Bojonegoro, Jawa Timur, hujan disertai angin kencang menerjang kawasan pasar wisata. Kencangnya hembusan angin sempat membuat warga panik. Angin kencang juga menyapu kawasan pedagang kaki lima di timur Stadion Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, 39 rumah dilaporkan rusak. Sementara itu, hujan lebat disertai angin kencang membuat 33 pohon tumbang di kota Boyolali, Jawa Tengah. Di halaman pasar Sunggingan Boyolali, pohon tumbang menimpa minibus yang terparkir. Pohon juga menimpa sebuah tenda warung PKL dan 1 unit motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mak mengamuk dan merusak lapak pedagang es buah. Sementara itu, wali kota nyaris baku hantam dengan anggota Ormas yang menghentikan pengerjaan proyek nasional. Suasana menegangkan terjadi ketika seorang emak-emak mengamuk merusak kios es buah di alun-alun kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia merusak seisi kios termasuk gerobak pedagang dengan menggunakan kayu. Para pedagang di sekitar lokasi pun ketakutan. Sementara sejumlah anggota Satpol PP berusaha menenangkan pelaku yang diduga depresi karena belum lama keluar dari rumah sakit jiwa. Upaya evakuasi pun berlangsung dramatis. Salah seorang anggota Satpol PP terluka akibat digigit pelaku. Meski demikian, ia berhasil diamankan untuk kemudian dibawa ke rumah sakit Haja Andi Depu. Ada gangguan terhadap mengenai orang tidak waras, jadi kami tangani sesuai dengan tugas kami. Nah, ini nanti dibawa ke rumah sakit darat, ada di sana penanganan khusus. Tugas kami ya kami bawa langsung ke rumah sakit. Peristiwa ini membuat sejumlah pemilik kios sempat meninggalkan jualan mereka karena khawatir jadi sasaran. Kemacetan arus lalu lintas juga sempat terjadi di kawasan itu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal iNews melaporkan.